Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Semangat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak kelas 1 MI Ta'mirul Islam Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku kelas 1, hari ini kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran tematik. Nah, anak-anakku semua, kemarin hari Sabtu kita sudah bersama-sama praktek membuat apa anak-anak? Benar sekali, hari Sabtu kemarin kita sudah praktek bersama-sama membuat mahkota dengan hiasan dari bulu ayam. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 6 ya. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tema 6 yaitu subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 ya. Oke, baik, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Cio minta kepada anak-anak semua untuk mempersiapkan bukunya terlebih dahulu ya. Buku paket tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri, dan juga alat tulis silahkan untuk disiapkan ya. Silahkan disiapkan. Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai kegiatan belajarannya. Kita awali dari halaman 114 ya. Halaman 114 subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, perhatikan anak-anak rumah ini ya. Rumah ini baik di lingkungan desa maupun di lingkungan kota ya. Namun ini ada perbedaan ini ya. Perbedaan rumah yang sangat ini bersih dan ini kurang begitu bersih. Mari kita baca. Orang-orang tinggal di tempat berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan bersih. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat. Lingkungan kotor membawa penyakit. Bekerja samalah menjaga lingkungan tetap bersih. Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungan. Ingat anak-anak, kebersihan pangkal kesehatan. Kalau lingkungan kita bersih, maka tubuh kita juga sehat. Begitu juga sebaliknya, kalau lingkungan kita kotor, kita tidak mau membersihkan lingkungan kita, maka kita akan mudah terserang penyakit. Ya, maka dari itu kita harus rajin menjaga kebersihan. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 115 nggih. Mari silakan dibuka pembelajaran 1 anak-anak. Ya, mari kita baca. Di sini ada teman kita Lani dan juga Siti yang sedang apa ini? Membersihkan lingkungan di sekitar rumahnya. Ya, mari kita baca ya. Bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Keluarga Siti, tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Nah, anak-anak, ternyata ini Siti anak yang baik ya. Keluarga Siti selalu menjaga lingkungannya tetap bersih dan asri ya. Ini ternyata Siti adalah tetangganya Lani. Mereka bekerja sama menjaga lingkungannya.
Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, ayo menulis. Amati teks bekerja sama menjaga lingkungan. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini tugas anak-anak ya. Nanti diisi ya. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 116 ini, kemudian nanti ditulis jawabannya. Nah, nanti setelah ditulis jawabannya, nanti tolong nanti jawabannya difoto dan dikirim ke grup kelas masing-masing ya. Difahami dulu percakapan bacaannya tadi, terus kemudian tulislah jawabanmu di sini. Bisa ya anak-anak ya? Pasti bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman 117. Nah, baik anak-anak semua, di halaman 117, Pak Cahyo akan mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang ungkapan baru, yaitu ungkapan pemberitahuan, ya. Jadi, ungkapan pemberitahuan isinya memberitahukan sesuatu, ya. Jadi seperti kita itu menginfokan berita anak-anak. Misalnya, Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Jadi kita memberitahukan kalau Siti itu membersihkan lingkungan rumahnya setiap hari. Contoh lagi ya, kalimat pemberitahuan ya. Rumah itu bersih dan asri. Itu contoh dari kalimat ungkapan pemberitahuan. Kalau seperti ini, apakah termasuk ungkapan pemberitahuan? Bersihkan jendela rumahmu. Itu pemberitahuan atau bukan? Bukan anak-anak. Itu bukan pemberitahuan. Bersihkan jendela rumahmu adalah contoh dari ungkapan perintah ya. Terus, kalau ini petunjuk atau bukan? Apakah kamu menyapu halaman? Pemberitahuan atau bukan? Bukan ya. Itu bukan pemberitahuan, namun itu adalah pertanyaan. Jadi sekali lagi Pak Cahyo ulang. Pemberitahuan itu memberitahukan berita, memberitahukan sesuatu kepada orang lain, bukan memerintah, bukan memberi petunjuk, dan juga bukan bertanya. Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Ya, nanti untuk lebih detailnya nanti kita ada sedikit latihan ya untuk membedakan mana itu ungkapan pemberitahuan dan mana yang bukan. Sekarang kita beralih ke gambar terlebih dahulu ya. Ini ada kumpulan gambar. Berilah tanda centang jika menunjukkan aturan, maksudnya aturan yang benar, dan berilah tanda silang jika tidak menunjukkan aturan. Oke, kita awali terlebih dahulu dari gambarnya Siti. Siti membuang sampah ke tempat sampah. Apakah benar sesuai aturan? Ya, tepat sekali. Kita menuju ke gambar Lani. Lani juga membuang sampah ke tempat sampah. Apakah sesuai dengan aturan? Ya, benar sekali. Kemudian gambar ketiga, Siti dan Lani membuang sampah ke sungai. Apakah ini sesuai aturan? Ternyata bukan ya, maka diberi tanda silang. Terus kemudian ini Siti dan Lani membersihkan sungai di depan rumahnya. Apakah ini sesuai dengan aturan? Iya, benar sekali ya. Kemudian gambar keempat, ini ada dua anak makan, berjalan, terus membuang sampahnya di jalan. Apakah ini sesuai dengan aturan? Ternyata tidak ya. Oke, baik. Nah, Siti dan Lani selalu menjaga kebersihan lingkungan. Tuliskan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Nah, anak-anak bisa menuliskan ya kegiatannya Siti dan Lani dari gambar yang sudah kita centang tadi. Yang ini dan yang juga ini. Oke, nanti kegiatannya apa? Boleh anak-anak terus di sini. Bisa ya? Pastinya bisa. Mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya anak-anak. Kita buka halaman 118 sampai dengan 119 ya. Nah, ini seperti yang kemarin sudah kita praktekkan ya anak-anak ya. Nah, kemarin kita praktek dulu tapi belajarnya baru saat ini. Tapi tidak apa-apa anak-anak ya. Ayo mengamati. Dayu sangat mencintai lingkungan.
Dayu menemukan kemoceng rusak di gudang. Dayu ingat pesan Bu Guru. Kita harus menjaga lingkungan. Misalnya dengan memanfaatkan barang rusak. Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemoceng rusak. Mereka membuat kerajinan bersama-sama. Amati gambar berikut. Nah, anak-anak, ini alhamdulillah kemarin sudah kita praktekkan ya anak-anak ya. Kita memanfaatkan kemoceng yang sudah rusak ya. Nah, langkah-langkahnya ini misalkan lepaskan bulu ayam dari kemoceng. Terus kemudian cuci bersih dengan air bersabun. Bilas dan jemur di panas matahari. Jika sudah kering, bulu ayam siap digunakan. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa hasil dari memanfaatkan bulu yang sudah tidak terpakai. Contoh ini untuk menghias apa? Pensil. Ini membuat kemoceng. Terus ini membuat seperti karya kita kemarin hari Sabtu ya. Ini membuat apa? Membuat mahkota dengan hiasan bulu ayam. Terus kemudian ini membuat apa ini anak-anak? Benar sekali, ini membuat kok. Ya, anak-anak perlu Pak Jawab beritahu bahwa bulu ayam ini termasuk bahan dari alam. Ya, bahan dari alam itu artinya bahan yang berasal dari makhluk hidup. Ya, berasal dari makhluk hidup. Atau mungkin benda-benda yang ada di sekitar kita ya, bukan buatan manusia. Sekali lagi, benda dari alam adalah bukan yang buatan manusia. Ya, tapi buatan siapa? Ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memiliki bulu-bulu itu seperti apa? Contoh ini ada ayam, burung, dan juga bebek atau angsa. Ya, baik. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya anak-anak, ke halaman 121. Kita langsung terbang ke halaman 121 ke pembelajaran 2 ya. Oke, baik anak-anak semua, ayo mengamati. Udara terasa sejuk. Benny berkunjung ke rumah Edo. Edo memiliki banyak ayam. Lingkungan sekitar rumah Edo bersih. Keluarga Edo selalu menjaga kebersihan. Mereka memiliki kandang ayam yang besar. Ayam-ayam itu tidak mengganggu tetangga Edo. Benny dan Edo mengamati gerakan ayam. Ada yang berjalan, berlari, meloncat. Saat meloncat, ayam bertolak, melayang, dan mendarat. Nah, sekarang tuliskan gerakan ayam di bawah ini. Nah, maksudnya gambar ini ya. Yuk, coba ini ayamnya lagi ngapain ini ayamnya? Pada gambar ini. Benar sekali, ayamnya sedang berlari ya, ayam sedang berlari. Terus kemudian gambar berikutnya. Ini ayamnya sedang ngapain ini? Benar sekali, ayamnya berjalan. Nah, kemudian di gambar yang bawah ini adalah ayam sedang meloncat. Nah, ini ada berapa gerakan ya? Yang pertama ini namanya gerakan bertolak ya, gerakan bertolak. Terus kemudian yang di tengah ini adalah gerakan melayang, di mana kondisi ayam saat itu terbang, kakinya tidak menyentuh ke tanah. Kemudian terakhir adalah gerakan ayam mendarat. Setelah melayang, ayam mendarat. Anak-anak bisa menirukan? Bisa ya, namun ingat saat menirukan gerakan ini harus tetap didampingi oleh orang yang lebih dewasa ya, tetap dalam pengawasan. Seperti halnya yang dilakukan oleh teman-teman kita di halaman 122. Ayo mencoba. Benny mencoba menirukan gerakan ayam. Apa yang dilakukan Benny? Nah, ini Benny sedang melakukan gerakan ayam saat meloncat. Ini gerakan bertolak, gerakan melayang, dan gerakan mendarat. Nah, gerakan ini juga dipraktekkan oleh teman-teman yang lain. Silahkan teman-teman untuk mempraktekannya ya. Namun ingat, sebelum kita melakukan olahraga, lakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera. Baik, kita lanjutkan ke halaman 123 sampai dengan 124 ya anak-anak ya. Ini ada percakapan antara ayah dan juga Benny. Benny pulang ke rumah. Ayah mengajaknya bercakap-cakap. Dari mana Benny? Dari rumah Edo ayah. Edo memiliki banyak ayam di rumahnya.
Kita boleh memelihara hewan. Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Edo memiliki kandang besar. Kandang dibersihkan setiap hari. Hewan adalah makhluk Tuhan. Kita wajib merawatnya. Cucilah tanganmu. Di meja ada pisang rebus. Terima kasih, Ayah. Jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan. Baik, Ayah. Nah, ini percakapan antara ayah dan juga Edo. Benny memberitahukan bahwa Edo memiliki kandang ayam yang besar, memiliki hewan peliharaan ayam dan juga kandangnya besar. Ayah kemudian beritahu bahwa hewan itu harus dipelihara dengan baik karena hewan adalah makhluk ciptaan Allah. Sekarang kita lanjut ya. Nah, ini dia juga tugasnya anak-anaknya. Amati percakapan Benny dan ayahnya. Manakah ungkapan yang memberitahukan sesuatu? Berilah tanda centang untuk ungkapan pemberitahuan dan berilah tanda silang jika bukan ungkapan pemberitahuan ya. Anak-anak silahkan kerjakan juga ya. Ini nanti diberi tanda centang kalau itu pemberitahuan dan tolong beri tanda silang kalau itu bukan pemberitahuan ya. Nanti di foto kolase dan dikirimkan ke grup kelas masing-masing ya. Kegiatan bersama orang tua membiasakan siswa agar apa yang mereka miliki tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Misalnya hewan peliharaan, kendaraan bermotor, alat elektronik yang mengeluarkan suara. Oke, baik anak-anak. Nah, sampailah kita di penugasan untuk pembelajaran kita hari ini. Seperti yang tadi sudah Pak Jo sampaikan bahwa tugas hari ini adalah anak-anak mengerjakan buku paket halaman 116 dan 124 ya. Tadi sudah Pak Jo sampaikan ya. Terus kemudian kirim kolase foto penugasan tersebut, jadi 2 tugas tersebut ya, dibuat kolase, kemudian dikirim ke grup WA kelas masing-masing. Ingat anak-anak, ini tugasnya hanya sederhana, namun kalau tidak dikerjakan, maka nanti akan tertunda-tunda dan tugasnya nanti semakin menumpuk. Ingat, jangan menunda-nunda tugas, tapi selesaikan tugas hari ini juga agar tidak menumpuk. Oke, baik anak-anak semua. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya. Ingat, rajin sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, rajin membaca Al-Quran, tetap menjaga kesehatan dan rukun dengan saudara. Anak-anak semua, jangan sampai kita di pandemi ini malah tambah kendor ya, tambah kendor untuk menjaga kesehatannya. Jangan sampai ya, kita harus malah semakin ketat menjaga protokol kesehatan. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, marilah pertemuan kita pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.